Apa kau mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasihmu. Lewat lembah kelam kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.
ajak maju dulu nggak sih? Ajak di depan. Teman-teman, sebentar lagi ibadah kita akan dimulai. Buat yang pengen ke toilet dulu, boleh ke toilet sekarang biar nanti tidak terganggu. Dan silakan mengambil saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu teman-teman. Minggu. Oke, udah semangat nih di belakang nih. Aku sebelumnya mau nanyain tentang kabar kalian nih di minggu ini. Nah, buat kalian yang minggu ini lagi merasa senang, lagi banyak happy-nya, kalian boleh banget tolong kita sama-sama angkat jempol kita. Nah, gini ya. Dan buat yang minggu ini mungkin lagi merasa sedih, mellow, galau, dan lagi kurang gitu, kalian boleh angkat jempol kalian dan turunin jempol kalian. Sambil kalian wajahnya juga ekspresif ya, jangan cuma jempol kalian yang senang, tapi wajah kalian juga senang. Kalau kalian sedih, jangan cuma jempol kalian yang sedih, muka kalian juga. Coba mana? 1, 2, 3. Oke, aku lihat-lihat nih ada yang jempolnya ke atas, ada yang ke atas sama ke bawah, ada yang ke bawah juga. Nah, terlepas dari semua itu, dalam kehidupan kita, aku mau ajak teman-teman semua buat mengingat kembali bahwa berkat Tuhan itu ada dan selalu ada. Dan berkat Tuhan itu melampaui kesusahan-kesusahan yang kita alami. Nah, maka dari itu aku mau ajak teman-teman untuk bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian, lihatlah dan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat
Biarlah semua yang bernafas memuji namanya, Allah yang perkasa. I'll praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drown in. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I feel it, I'll praise when I don't. I'll praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is a shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Teman-teman, ibadah pada hari ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Tuhan menyertai kalian semua. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Teman-teman, suatu ayat dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Teman-teman, tentunya di dalam kehidupan kita banyak sekali cobaan-cobaan yang kita hadapi yang terkadang bikin kita lelah, ingin menyerah, khawatir, cemas, dan masih banyak lagi.
Namun ayat ini ingin mengingatkan bahwa Tuhan memberikan kita cobaan-cobaan yang dapat kita lampaui karena kekuatan yang Ia berikan kepada kita. Tuhan bagaikan gembala yang memperhatikan setiap anak-anaknya, yang mengenal setiap anak dombanya dengan sangat rinci. Ia menyayanginya dan Ia menjaga semuanya dengan baik. Tuhan adalah gembala kita. Marilah kita menaikkan pujian, gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Berhaus dan lesu, gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Kuasa damai jelang bening. Kuasa damai jelang bening. Teman-teman, selama seminggu ini tentunya kita sudah melakukan banyak sekali aktivitas. Namun mungkin hal-hal yang kita lakukan kurang berkenan di mata Tuhan. Bisa jadi kita berbohong, memfitnah teman kita barangkali, dan tentunya masih banyak lagi. Tetapi mari kita ingat bahwa Tuhan sangat mengasihi kita sehingga Ia rela berkorban mati di kayu salib demi kita semua agar setiap orang yang percaya kepadanya dapat memperoleh kehidupan yang kekal dan setiap dosa-dosanya pun ditebus olehnya. Maka dari itu pun mari kita kembali menghadap kepada Tuhan, mengaku segala dosa-dosa yang telah kita lakukan pada hari ini sambil singer menyanyikan tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus terhadap
baitnya yang ketiga dengan sungguh-sungguh sepenuh hati kita. Ya anak domba darahmu, tak hilang kuasanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami semua datang ke hadirat-Mu, menghadap Engkau dengan diri-diri kami yang penuh dosa dan penyesalan. Kami mengakui segala dosa kami juga ingin kembali ke jalan yang benar. Pimpin dan teguhkanlah setiap dari kami, agar kami dapat terus berjalan bersama-Mu di jalan kebenaran. Di dalam Tuhan Yesus, Bapa yang pengampun, Bapa yang pengasih, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mendengarkan berita anugerah kita pada hari ini yang diambil dari Ibrani 12 ayat 28 sampai yang ke-29 yang berbunyi. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Karena kita telah mendengar berita anugerah dari Tuhan yang telah menyelamatkan kita, mari kita sama-sama bangkit dan serukan namanya yang kudus. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama siapa? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi serukan
silakan duduk kembali. Sal, hari ini kita semua batikan ada apa nih? Ya dong, kan biar seragaman. Terus juga biasa kan pelayanan juga seragaman. Dan kita juga untuk memperingati Hari Batik Nasional yang telah kita rayakan kemarin pada tanggal 2 Oktober. Oh begitu kok. Tapi masa cuman itu sih? Kayaknya ada makna nih di balik batik-batik yang kita pakai hari ini juga. Tentu, karena tema ibadah kita pada hari ini yaitu My Value. Batik sendiri juga memiliki value-nya masing-masing dan memiliki latar-latar yang berbeda-beda. Motif dan warnanya dan bentuknya pun beragam dan hal tersebut memberi value tambahan kepada batik-batik kita. Wih benar juga ya, sesuai sama tema minggu kita hari ini yaitu My Value. Walaupun kita semua memiliki latar yang berbeda, kehidupan yang berbeda, kita semua berharga loh di mata Tuhan. Betul banget Sheryl, dan selain itu kita juga harus bersyukur atas keberagaman latar belakang kita ini. Dengan adanya perbedaan latar belakang kehidupan kita sehingga membangun value terhadap diri kita sendiri yang berbeda-beda namun semuanya tetap berharga dan unik masing-masing. Wih, yoi dong. Yuk teman-teman, maka dari itu mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan Mazmur 112. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titanya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titanya. Segala titanya. Ku membaginya, kasih sayang memenuhi hatinya. Bujur orang yang menaruh belas kasih, yang setulus hati mau meminjamkan. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titanya. Tidak akan orang benarkanku ya, orang kan mengingatnya selamanya. Dengar kabar buruk pun ia tak takut, karena pada Tuhan yakin sepenuh. Haleluya, berbahagialah orang yang hati
sebelum firman Tuhan, sebentar lagi akan ada persembahan pujian dari paduan suara anak Nafiri. Kepada Joshua dipersilahkan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. I'm only human. I'm just a man. Help me believe in what I could be and know that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do everything what I have to do. Oh, yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. And help me today, show me the way, one day at a time. I'm only human. I'm just a man. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do everything what I have to do. Oh, yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Help me today, show me the way, one day at a time. Terima kasih. Kepada Pendeta Markus dipersilahkan. Yuk, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama boleh menghayati akan kasih Tuhan di tengah-tengah ibadah persekutuan remaja di tempat ini. Dan kini kami akan memusatkan perhatian kami untuk boleh mendengar firman-Mu ya Bapa. Kiranya Roh Kudus menolong supaya kami dapat memahami
dan juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka bagian bacaan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menyentuh mereka, tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat hal itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang mendengar dan yang melakukannya. Ya, shalom, selamat pagi teman-teman yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Hari ini tema kita adalah My Values ya. Tadi menarik MC kita memberikan contoh batik ya, batiknya ini macam-macam ya. Di Cirebon juga ada batik ya, itu batik Megamendung ya. Saya asalnya dari Cirebon. Ketika saya ke toko batik itu, ini kita cerita soal nilai ya, kita hubungkan dengan batik gitu ya. Jadi kalau di Cirebon itu batik tuh ada macam-macam, ada batik cetak, ada batik tulis. Mungkin di Pekalongan, di Jogja juga ada ya. Kalau batik cetak dengan tulis kira-kira mahal mana ya teman-teman ya? Tulis ya, kenapa kok mahal? Buatnya lebih lama kan ya, pakai tangan gitu ya. Kalau cetak kan pakai mesin cetak langsung jadi. Meskipun lebih rapi sih ya, tetapi ya batik tulis lebih mahal ya. Ini kalau bicara soal nilai ya, berarti nilai batik tulis lebih mahal daripada batik cetak. Ya. Tentu saja kalau kita kaitkan dengan tema hari ini, My Values, apakah nilai seseorang itu berbeda gitu ya? Kalau batik kan beda nih, batik tulis lebih mahal daripada batik cetak. Nah kalau manusia bagaimana kira-kira? Oh si A ini lebih mahal nilainya daripada si B gitu ya. Karena dia ditulis bukan dicetak, kayak batik aja gitu ya. Tentu saja tidak kan itu ya. Kita kan lihat apa sih yang dimaksud dengan nilai ya, values. Values itu kan sesuatu nilai ya. Nilai sesuatu yang kita anggap penting, sesuatu yang menentukan kita ambil keputusan apa diwarnai oleh nilai kita ya. Apa yang berharga buat kita. Nah, yuk kita akan melihat ya lebih jauh tentang my values ini ya, teman-teman. Nah, saya ingin tanya nih buat teman-teman, apa sih yang membuat kita ini merasa berharga? Ada yang mau ini enggak jawab? Enggak ada yang salah, tenang aja ya. Apa sih yang membuat kita ini merasa berharga? Oh saya ini merasa berharga loh. Apa? Ada enggak? Oh saya ini merasa berharga loh, kenapa sih kita merasa berharga? Apa yang membuat kita ini merasa berharga gitu ya? Apakah kalau saya, karena saya memakai jas yang rapi, sepatu, maka saya merasa berharga? Atau apa yang merasa berharga? Oh saya bisa sekolah di sekolah yang ternama, wah saya merasa berharga. Enggak itu ya? Lalu apa dong yang membuat kita merasa berharga teman-teman? Apa sih? Hah? Pengakuan orang lain, terima kasih ya. Pengakuan dari orang lain ya. Saya sambil kenal nih namanya siapa? Serel ya. Dari teman kita Serel mengatakan bahwa yang membuat kita merasa berharga adalah pengakuan orang lain ya. Oke. Kita tampung dulu ya. Ada lagi nggak pendapat yang lain? Jadi kalau diakui orang lain, oh kamu hebat, oh kamu cakep, oh kamu itu cantik, oh kamu itu luar biasa, baru kita merasa berharga gitu ya. Ada yang lain nggak nih? Yuk kita sharing dulu ya. Apa sih membuat kita ini merasa diri kita ini berharga? Ada lagi? Yang cowok-cowok mungkin ada? Oke kalau nggak ada ya coba kita lihat ya.
Nah, kita kan lihat juga dari pandangan secara umumnya ya, orang-orang menilai kita karena apa? Ya, di sini punya dong medsos ya, Instagram atau apa ya. Ya, pasti punya ya. Biasanya kita merasa, wah berharga kalau apa? Postingan saya di like gitu ya, di like, di komen, bahkan mungkin kalau kita punya YouTube, ya mungkin saya nggak tahu ada yang punya YouTube nggak ya, akun YouTube gitu ya, di subscribe, followersnya bisa ribuan, bahkan ratusan ribu, wah saya merasa bernilai ya, berharga. Salah satunya adalah pengakuan tadi ya, atau merasa wah cantik, atau mungkin kalau ini yang sebelah kanan uangnya banyak banget gitu ya, nggak kehitung ya, wah papa saya atau mungkin orang tua saya punya perusahaan yang kaya banget gitu ya, perusahaannya di mana-mana. Wah, berarti saya bernilai, merasa berharga. Atau karena apa? Prestasi ya, prestasi. Prestasi yang kita capai ya di sekolah. Mungkin kita menang olimpiade atau apa, baru kita merasa bernilai ya. Nah, benar gak sih kita merasa nilai kita di itu semua ya? Dan pernah gak kita merasa diri kita ini gak ada harganya itu? Atau kurang berharga, tidak berharga? Kalau kita dibandingkan dengan yang tadi ya, wah saya ini followernya cuma berapa ya, nggak sampai ratusan, baru puluhan gitu ya. Wah saya nggak berasa berharga. Kalau diposting, wah nggak ada yang komen gitu ya. Wah benerkah saya ini orang yang berharga gitu ya. Atau kita nggak punya prestasi, nggak pernah menang juara ya, juara lomba. Waduh saya nggak bernilai. Pernah nggak sih teman-teman ini merasa diri teman-teman ini suatu saat nggak berharga? Ini ada gambar orang pakai cermin kan, pakai cermin dia ngaca, tapi dia nggak mau natap mukanya ya, dia pakai topeng. Ya. Di konon yang paling serem itu kalau kita lihat wajah kita sendiri, lihat wajah orang itu nggak apa-apa, tapi kalau lihat wajah kita sendiri di cermin, waduh kita menilai ya, menilai diri kita. Kira-kira gambarannya seringkali kalau kita lihat di cermin gambar diri kita, seringkali senang, bangga, atau wah nggak banget di sini. Gimana kira-kira? Ada nggak, pernah nggak yang merasa yang kedua nih, wah kayaknya nggak banget nih gitu ya. Kurang menilai diri kita berharga gitu ya. Saya juga pernah mengalami hal itu ya, dulu ketika remaja seperti teman-teman ya. Saya kok kayaknya nggak banget ya, kalau lihat wajah teman-teman atau foto dari keluarga ya, sepupu, oke, tapi lihat wajah sendiri kayaknya kok nggak banget ya. Nah, apa yang menyebabkan itu ya, kira-kira merasa diri nggak berharga? Tadi mungkin karena apa, kita nggak ada pengakuan dari orang lain gitu ya, nggak pernah dipuji kan. Kalau salah dikritik, kalau melakukan yang benar nggak dipuji ya. Jadi diperhatikan apa yang salahnya doang gitu ya. Sehingga kita apa merasa, wah ini saya banyak kekurangannya ya, salah melulu gitu ya. Nggak pernah dipuji, nggak pernah apresiasi ya. Sehingga kita melihat diri kita, wah saya ini kurang ya, selalu kurang dan kurang dan kurang gitu ya. Jadi merasa kita ini nggak berharga gitu ya. Kenapa nggak diakui? Nggak dipuji ya, dan seterusnya. Atau mungkin yang lain ya, jadi kita seringkali pakai topeng gitu ya, seolah jadi orang lain. Kalau kita jadi orang lain terus, kita kehilangan diri kita yang asli ya, otentik tadi ya. Seperti batik kan itu harusnya unik gitu ya, masing-masing beda. Kalau batik cetak ya sama semua ya. Kalau batik yang tulis kan macam-macam, unik gitu ya. Harusnya seperti itu, tetapi kadang kita suka pakai topeng, nggak berani menampilkan diri kita apa adanya. Kenapa? Mungkin tuntutan ya, tuntutan orang tua, tuntutan keluarga, tuntutan lingkungan, atau guru di sekolah, atau mungkin di gereja, saya nggak tahu gitu ya. Sehingga kita merasa nggak berharga, yaudah pakai topeng aja lah ya, daripada jadi diri sendiri, kita merasa nggak berharga gitu ya. Nah, dari mana sih pemahaman diri kita berasal? Yang pertama, berasal dari keluarga. Lebih spesifik dari papa mama kita, orang tua kita, ayah ibu kita, bapak ibu kita, setuju nggak? Ya, karena mereka tahu yang besarin kita ya. Kita lahir, diasuh oleh ibu kita, mama kita, mami kita ya. Jadi mereka juga yang mendidik kita nih. Mengajar kita apa yang penting. Kita lihat sehari-hari bagaimana mereka berinteraksi, berkomunikasi. Dan apa yang penting buat mereka gitu ya. Ada nggak orang tua yang sibuk banget kerja? Kamu kalau mau jadi orang yang bernilai, yang dihargai harus kerja keras. Oh kerja keras gitu ya. Sehingga penilaiannya apa? Ditanam di sini, oh kerja keras ya, kerja keras. Yang penting apa? Kamu harus capai prestasi, ikut les ini, les itu ya. Bahkan dari Senin sampai Jumat
padat banget tuh ya. Nggak ada henti-hentinya, les ini, les itu. Supaya apa? Kamu jadi orang pintar, prestasi. Supaya kamu dibanggakan. Wah tertanam deh gitu ya, nilai kita di sini ya. Wah, jadi orang yang bernilai adalah orang yang berprestasi, orang yang juara, orang yang menang, dan seterusnya gitu ya. Sehingga tertanamlah. Atau pemahaman diri dari keluarga yang lain. Oh kamu jadi orang yang berguna. Wah itu beda lagi ya. Kamu harus jadi orang bermanfaat. Gak peduli kamu nilai kamu mungkin pas-pasan, tetapi kamu harus jadi orang yang berarti. Wah tertanamlah ya di sini ya. Atau apalagi saya nggak tahu ya, nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua kita sama kita gitu ya. Nah kemudian dari lingkungan pergaulan kita ya dengan teman-teman. Kalau kita gaul dengan teman-teman yang ya mungkin suka main games, kita jadi main game. Kalau kita sport jadi sport. Saya dulu punya teman-teman SMA ya itu suka bola. Bola. Jadi saya sampai hafal tuh nama-nama pemain bola. Bahkan saya sampai langganan koran bola gitu ya. Kenapa? Saking saya bergaul dengan teman-teman yang suka bola gitu ya. Sehingga saya tempel juga poster-posternya itu di kamar gitu ya. Jadi wah nilai yang penting adalah tentang kalau saya bisa tahu tentang pertandingan ya, punya klub kebanggaan, wah bernilai. Oke itu contoh ya. Atau media sosial kita ya, apa yang sering kita lihat, apa yang kita dengar itu mempengaruhi masuk dalam pikiran kita. Atau yang terakhir juga bisa menilai diri sendiri. Tadi ya seperti orang bercermin, saya nilai diri sendiri. Ya, wah ini saya kok enggak banget ya, kok hidung saya kok pesek, kok saya kulitnya begini, kok saya rambutnya begini, kok saya enggak sempurna, gigi saya enggak rapi gitu ya. Atau mungkin ada banyak aja yang kurang, atau mungkin yang lain, yang positif. Kalau yang positif ya syukur ya, wah saya ini luar biasa, diciptakan Tuhan berharga. Oke itu nggak ada masalah ya, no problem gitu ya. Saya bisa nerima diri saya sendiri, saya enjoy ya, saya bangga, nggak masalah gitu ya, itu bagus sekali. Tetapi kadang ada orang-orang yang nggak bisa terima ya, menilai dirinya sendiri negatif gitu ya. Nah bagaimana pandangan tentang diri kita dari Tuhan ya. Ini kalau kita baca dalam bacaan Injil Markus tadi, diceritakan apa? Awalnya ada orang-orang yang membawa anak-anak kan. Waktu kan Yesus sedang ngajar ya. Ngajar murid-murid, ngajar banyak orang. Ya, tiba-tiba ada orang dewasa ini ya, yang membawa anak-anak mereka. Kemungkinan adalah orang tuanya bawa anak-anak mereka kepada Yesus. Untuk apa? Ditumpangi tangan, diberkati gitu ya. Kalau kemarin teman-teman lihat Paus Fransiskus datang ke Indonesia lewat di jalan itu ada seorang ibu yang gendong anaknya tuh. Deketin Paus supaya apa? Disentuh, dikasih berkat. Nah itu pada zaman itu teman-teman, orang tua ini adalah hal yang biasa gitu ya, bawa anak mereka ke seorang rabi atau guru atau tokoh yang terkemuka dalam hal kerohanian itu ya, untuk apa? Diberkati. Ya, diberkati. Jadi dalam orang tua itu ya ada benak, mereka ingin bawa anak-anak mereka kepada seorang rabi untuk apa? Dapat diberkati, didoakan yang baik. Ya. Jadi itu yang dilakukan. Tetapi apa yang terjadi? Murid-murid Tuhan Yesus apa? Menghalang-halangi kan? Nggak boleh, ini ganggu aja lah anak-anak gitu ya. Ganggu ini nggak penting. Kan Yesus lagi ngajar dan segala macam. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Kalau kita membaca dalam Injil Markus tadi. Yuk kita lihat ya. Jadi ayat 13, lalu orang membawa anak-anak kecil pada Yesus supaya ia menyentuh mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Siapa yang marahin? Murid-murid Yesus sendiri gitu ya. Mungkin kalau marah-marah, orang marah-marah itu kata-katanya kira-kira gimana ya? Ketus, kasar, keras ya. Keras, kasar, kamu gak boleh gitu ya. Jangan ganggu guru dan seterusnya. Gitu ya. Tetapi apa yang Yesus lakukan teman-teman? Ayat 14, melihat hal itu Yesus marah. Marah pada siapa? Pada murid-muridnya ya. Dan berkata apa? Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Dan kata Yesus selanjutnya apa? Siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Tapi kemudian ayat 16 menarik nih. Kemudian apa dikatakan? Lalu ia memeluk anak-anak itu. Dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah ini menarik ya. Jadi pada waktu itu teman-teman, dalam banyak budaya, anak-anak ini kerap dianggap tidak punya status sosial yang berarti ya. Kamu masih anak-anak, apa sih, tahu apa gitu ya. Udahlah kamu diam aja, ikut aja apa kata orang dewasa.
Padahal anak-anak adalah manusia yang penuh, yang utuh, bukan setengah manusia gitu ya. Dulu saya ingat kata dosen saya, kadang masyarakat memandang anak ini masih setengah manusia gitu ya. Padahal dia adalah ya manusia yang utuh satu ya. Ada perasaannya, ada pikirannya, ada kemauannya ya, ada kehendak. Nggak boleh dipandang setengah manusia, dia juga manusia yang utuh ya. Jadi saya punya anak masih kecil nih TK ya. Satu Keisha umur 5 tahun, satu Kenzi umur 3 tahun ya. Jadi sekali ketika dia suka sesuatu ya kami orang tuanya ya menanyakan, misalnya mau makan juga tanya gitu ya, tidak harus memaksakan kamu harus makan ini atau itu ya, apa yang kamu suka. Juga termasuk kalau anak saya ini yang paling gede suka gerak, kinestetik gitu ya. Jadi sekarang lagi dikursusin tapi gratis karena pada teman-teman banyak gitu ya. Jadi istri saya bisa guide banyak orang yang kira-kira 3 anak yang untuk kursus modeling. Dan anak saya dapat gratis ya. Ketika dia kursus itu senang banget dia wajahnya happy ya. Jadi kami nggak maksakan kamu harus kursus piano. Kalau dia nggak suka piano malah harus kursus piano gitu ya. Atau harus kursus apa itu ya, matematika pusing gitu ya. Jadi apa yang dia gitu ya kita tanya gitu ya. Jadi bagaimana seorang anak gitu ya. Kadang masyarakat memandang oh kamu nggak penting, apa sih kamu tahu apa ya. Harusnya kita juga hargai mereka gitu ya. Kita tanya, kita bisa dialog dengan mereka itu ya. Nah, anak-anak juga disimbolkan apa sebagai orang-orang yang kalau dalam Alkitab kenapa Yesus mengatakan bagaimana mereka seperti anak kecil ini bisa masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Mereka ini enggak ngandelin kekuatan mereka. Mereka juga tidak mengandalkan status sosial mereka itu ya, tetapi apa? Mereka mempercayakan dirinya sepenuhnya pada Tuhan ya. Mereka seorang anak itu kan mempercayakan diri sepenuhnya pada pemeliharaan kasih sayang orang tua ya. Belum bisa mandiri kan ya, bergantung penuh. Ini seperti seorang anak kecil yang bergantung penuh bukan pada kekuatannya, kepintarannya, status sosial, tapi pada Tuhan gitu ya. Nah kemudian kerajaan Allah adalah untuk mereka yang kecil, lemah, dan ini yang penting nih, hanya bergantung pada Allah. Ya kadang orang sombong ya karena pintar, karena mungkin dia punya banyak hal ya, tetapi Allah menyukai orang-orang yang rendah hati gitu ya. Orang-orang yang tulus apa adanya. Anak itu apa adanya ya, tampil apa adanya. Kalau dia nggak suka kelihatan gitu ya. Saya nggak suka. Kalau dia suka, suka. Kalau dia apa ya jujur. Ya, saya kembali melihat anak saya itu apa adanya. Jujur ya. Itu seorang anak, tampil apa adanya. Ya. Nah, sebagai rabi itu Yesus berbeda dengan para rabi atau pemimpin agama umumnya. Ketika pada umumnya mereka bergaul dengan orang-orang yang penting, tapi Yesus justru merangkul ya orang-orang yang dianggap tidak penting, termasuk anak-anak gitu ya. Nah, Yesus menghargai mereka yang dianggap lemah dan tidak penting. Dan murid-murid Yesus diundang untuk apa? Meneladani sikap Tuhan Yesus. Yang apa? Yang mau menghargai, yang mau menerima. Siapa? Mereka yang lemah, dianggap tidak berharga seperti anak kecil ini ya. Nah, tetapi yang kerap luput dari perhatian apa? Ada orang-orang yang bawa anak-anak itu pada Yesus kan? Dan kemungkinan besar adalah orang tua mereka. Ya, supaya apa? Anak mereka diberkati oleh Yesus. Jadi apa? Orang tua juga punya peran penting untuk membawa kita pada Tuhan. Ya. Jadi keluarga kita mungkin adalah keluarga yang gak sempurna. Dan saya pikir, saya rasa gak ada keluarga yang sempurna di dunia ini. Setuju gak? Gak ada. Saya pun sebagai orang tua, merasa banyak kurangnya kok gitu ya, banyak lemahnya, banyak salahnya juga gitu ya. Jadi nggak ada orang tua yang perfect, nggak ada keluarga yang perfect gitu ya. Kalau kita cari keluarga yang perfect ya kita stres sendiri. Kenapa nggak ada keluarga yang sempurna? Kalau yang sempurna adalah menurut apa yang kita mau gitu ya. Karena bagaimana kita melihat keluarga ini harusnya sebagai anugerah ya yang Tuhan kasih untuk kita bisa semakin bertumbuh dalam Tuhan ya. Jadi keluarga punya peran besar bahwa kita lebih dekat sama Tuhan. Nah, jadi dari firman Tuhan ini ada 3 pesan ya teman-teman sebelum kita akan diskusi ya. Jadi yang pertama, Tuhan Yesus melihat kita ini berharga padanya. Bukan seperti batik tadi ya, kalau batik kan ada yang bernilai lebih mahal atau yang lebih murah. Tapi setiap kita unik. Dan setiap kita punya nilai yang berharga yang sama di hadapan Tuhan. Ya, nggak peduli dari keluarga mana, latar belakang seperti apa ya. Dari keluarga kalangan ekonomi menengah atas atau mungkin bawah atau mungkin pendidikan tinggi atau rendah, suku apapun, setiap orang bernilai. Setiap orang berharga ya, setiap orang dikasih Tuhan. Yang kedua, kerajaan Allah adalah untuk mereka yang rendah hati, bergantung sepenuhnya pada Allah. Dan yang ketiga,
Kita mau bersyukur untuk keluarga yang membawa kita pada Tuhan sekalipun mereka penuh dengan juga ketidaksempurnaan. Yuk kita akan masuk diskusi ya. Kelompoknya katanya sudah dipilih ya. Berapa orang satu kelompok? Satu kelompok ada berapa? Yuk langsung aja kalau dari kelompoknya kita bagi aja yuk bergerak ya, silakan. Kursinya bisa diatur ya bebas, bisa belingkar ya. Ada 3 pertanyaan yang kita akan coba diskusikan dalam kelompok ya. Silakan sambil dibagi, sudah dipilih katanya ya, silakan dibantu ya. Tes. Teman-teman yang kemarin udah dikirim di grup itu kelompoknya, kalian boleh ngumpul sama kelompoknya masing-masing ya. Boleh aku aturin ya, ini ada 10 kelompok. Kelompok 1 boleh kumpul di sini. Itu ada Novel, ada Marvel, ada Ciseli, ada Fanny, ada Jennifer, ada Austin, ada semuanya. Ayo berdiri yuk. Coba kalian cari pemimpin kelompoknya itu yang namanya di bold di atas. Pemimpin kelompoknya juga boleh cari anak-anaknya ya. Ayo guys. Ya. Coba cari tempat yang kosong aja buat diskusi. Kalau misalnya ada yang namanya belum ada di kelompok, boleh gabung dulu aja, nanti boleh PC ke aku kalau misalnya. Ayo yang cowok-cowok berdiri yuk. Kelompok 3 mana kelompok 3? Anak-anaknya nggak ada. Hah? Di kelompok 10 banyak banget anak-anaknya yang nggak ada. Kalau nggak ada, semua gabung aja sama kelompok yang dikit juga. Gabung sama gue aja. Udah. Aku gabung sama Bella ya. Nah, kamu berapa? Aku kelompok 10, paling terakhir. Bella kelompok 9, 10. Kalian udah satu kelompok ini? Kumpul sama kelompoknya? Udah. Pemimpin kelompoknya siapa? Kelompok 8. Kelompok 8 sama Koniko ya. Kelompok 9 sama kelompok 10 digabung aja soalnya dikit. Sini kelompok. Kelompok 5 sama aku. Kita sini aja. Mau depan.
Kelompok 5 di depan ya guys. Oke, semuanya udah dapat kelompoknya belum? Udah kan? Oh belum. Ke mereka ya. Ke mereka. Kelompok 4, di mana kelompok 4? Guys, ini ada 3 pertanyaan ya. Kalian boleh diskusiin. Yang pertanyaan pertama ada, apa yang membuatmu sulit menerima diri sendiri? Terus yang kedua, bagaimana cara kamu bisa lebih menghargai dirimu sendiri, mengingat bahwa Yesus memandangmu berharga? Terus yang pertanyaan yang ketiga, apa yang bisa kamu syukuri dari keluargamu meski mereka tidak sempurna? Boleh didiskusiin ya.
ada sharing lagi nggak? Kalau udah ini, udah selesai, udah sharing lagi. Nggak. Ya baik teman-teman, kalau sudah sharingnya yuk kita akan doa dulu ya. Kita bersyukur untuk sharing hari ini yang boleh saling menguatkan, saling bisa memperkaya satu sama lain ya. Yuk kita doa. Kami berterima kasih padamu ya Tuhan, pada kesempatan hari ini kami boleh sudah sharing dalam kelompok-kelompok kecil. Kami sungguh merasakan diberkati Tuhan lewat sharing teman-teman kami. Ada begitu banyak sharing yang berbeda dengan latar belakang, orang tua, kondisi keluarga masing-masing. Dan tentu saja cara mendidik orang tua kami berbeda-beda satu sama lain. Tapi pada hari ini kami boleh bersyukur firman Tuhan boleh mengajar kami. Bahwa apapun terlepas keadaan kami berharga, kami bernilai di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang boleh menciptakan kami. Bahkan engkau dalam Yesus anakmu rela mati di kayu salib untuk memberikan pengampunan dosa dan juga hidup yang baru kepada setiap kami. Dan kiranya mulai hari ini ya Bapa, kami boleh menilai diri kami secara positif, berharga. Sebab Tuhan sendiri yang memandang kami berharga. Dan ajar kami juga untuk mensyukuri keluarga kami, sekalipun mereka juga keluarga yang tidak sempurna. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, teman-teman, mari kita bangkit berdiri sebagai respon pemberitaan firman dan mengingat janji baptis kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita mengikrarkan pengakuan iman seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang sengsara pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, ampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk teman-teman. Ya, selamat hari Minggu teman-teman. Semoga kita akan sama-sama doa syafaat. Yuk mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di surga, kami mengucap syukur kalau kami hari ini boleh kembali bersama-sama beribadah di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, sebenarnya kami juga akan mengangkat beberapa pokok doa Tuhan yang menolong dan menjawab sesuai kehendak-Mu saja. Tuhan, terima kasih untuk setiap firman yang boleh Tuhan berikan kepada setiap kami. Ajar kami boleh sama-sama belajar memaknai setiap diri kami berharga dengan latar belakang kami yang berbeda-beda. Dan ajar kami untuk bersyukur dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berdoa untuk segala hal yang sedang dikerjakan di negara kami Indonesia, segala permasalahan sosial, perekonomian, politik. Kami mau berdoa untuk setiap keputusan pemerintah dan apa yang akan dilakukan di negara kami, biarlah itu sesuai kehendak-Mu saja. Berdoa juga untuk sekolah dan perkuliahan
setiap kami ya Tuhan, berdoa untuk kegiatan sekolah, perkuliahan, pekerjaan kami. Tuhan yang pimpin, kami boleh menikmati setiap prosesnya dan mengaplikasikan firman-Mu di tengah-tengah kegiatan kami. Tuhan juga mau berdoa untuk Liga KR, berdoa untuk kegiatan Liga yang sudah, sedang, dan akan berlangsung. Kiranya Tuhan yang memimpin jalannya Liga ini, dan kiranya melalui acara Liga ini dapat meningkatkan kebersamaan di antara kami, dan kami juga boleh mengenal satu sama lain. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Natal, berdoa untuk setiap persiapan dan panitia, kiranya melalui Natal ini dapat menjadi wadah anak-anak-Mu ini boleh bersama-sama merayakan dan melihat kembali kasih-Mu lewat kelahiran Yesus di dalam dunia ini. Teman-teman kita juga mau berdoa untuk teman-teman di kelompok diskusi tadi yang sudah di-sharingkan mungkin dalam setiap pergumulan di dalam sekolah, kuliah, pekerjaan, keluarga. Yuk mari kita mendoakan teman-teman kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, inilah beberapa pokok doa yang kami angkat. Kiranya Tuhan yang menolong dan menjawab sesuai kehendak-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang tidak bisa hadir pada hari ini, mungkin karena sakit atau di dalam pergumulan. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan yang boleh menolong teman-teman kami yang sakit melalui obat-obatan. Dan juga Tuhan yang boleh memimpin mereka, teman-teman kami yang juga mungkin di dalam pergumulan. Tuhan sajalah yang boleh memimpin mereka dan boleh membantu menyelesaikan pergumulan setiap mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sebentar lagi kita akan memberi persembahan buat teman-teman yang belum mendapat amplop, boleh angkat tangan, nanti akan dibantu oleh tim kolektan di belakang. Ada yang masih belum mendapatkan? Buat teman-teman juga yang mau memberi persembahan lewat QR Code ataupun e-wallet, boleh nanti akan ditampilkan QR Code-nya untuk buat yang ingin memberikan, dan juga bisa kalian scan QR Code yang ada di belakang kursi-kursi kalian. Dan juga hari ini akan ada persembahan bulanan bagi yang sudah berpenghasilan, boleh kalian memberi persembahan buat yang ingin dengan menggunakan amplop putih yang akan disediakan. Oke. Ayat kita pada hari ini, ayat persembahan kita diambil dari Roma 12 ayat 1 yang berbunyi, "Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati."
bisa bangkit berdiri dan menyanyikan bait kedua. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah segenap persembahan yang kami akan berikan kepada Engkau ya Tuhan. Inilah persembahan terbaik yang kami telah berikan. Kiranya Engkau berkenan kepada persembahan kami. Dan kiranya Engkau memberkati setiap tangan yang akan mengolah persembahan ini. Agar bisa membantu untuk memperluas kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Dan untuk pembangunan gereja. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin segenap ibadah kami hingga akhir nantinya. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Firman tadi memberkati ya Sal? Memberkati dong, memberkati nggak teman-teman? Amin. Nah, harga diri ya atau my value ini sering banget jadi akar masalah dalam kehidupan kita. Mulai dari latar belakang kita sendiri yang membuat kita berpikir bahwa kita tidak memiliki harga diri yang baik. Maupun lingkungan yang ada di sekitar kita. Seperti tadi yang sudah disampaikan, bisa jadi dikarenakan lingkungan yang kurang baik, sosial media, dan masih banyak lagi. Dan seringkali pemikiran-pemikiran ini pun menyakitkan diri kita sendiri. Namun, seharusnya kita tidak menghiraukan perkataan manusia. Tetapi kita harus fokus kepada apa yang Allah telah katakan tentang diri kita. Kita diciptakan dengan begitu indahnya, maka alangkah baiknya jika kita berpikir sesuai dengan pandangan Tuhan. Sehelai rambut pun yang jatuh dari kepala kita, Tuhan tahu dengan baik. Bahkan ketika Tuhan juga memberikan kita keluarga, Ia rancangkan keluarga dan Ia tahu yang terbaik bagi kita. Ia pun tahu dengan sifat-sifat keluarganya. Namun sayangnya kita tidak selalu bisa melihat berkat yang Tuhan selalu berikan dalam kehidupan kita. Karena kita seringkali menganggapnya tidak sesuai dengan keinginan kita dan juga kita menggunakan pandangan manusiawi yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan telah pandangkan. Betul banget, semua orang juga memiliki talenta ataupun keunikan yang berbeda yang telah diberikan oleh Tuhan. Dan semua itu tentunya sangat berharga di mata Tuhan. Maka itu ayo kita melihat diri kita dari pandangan mata Tuhan dan menganggap diri kita berharga. Dengan itu mari kita mengambil tekad dengan menyanyikan Bapa yang Kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan
Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita menyanyikan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Buka tuh pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Dalam sulitnya hidup, dalam kacaunya hidup, Tuhan tetap merangkul dan menemani kita. Maka dari itu, mari kita angkat pujian Lingkupiku. Nanti. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita bangkit berdiri. Dan menyanyikan Lingkupiku sekali lagi. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Pendeta Markus.
Teman-teman, mari kita siapkan hati kita akan menerima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita naikkan pujian kita, bangkit serukan nama Yesus. Mari kita menyanyikan sambil bertepuk tangan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Sekali lagi kita serukan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Teman-teman, ibadah pada minggu ini sudah selesai. Silahkan duduk dan bersaat teduh.